warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter berbudaya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa utamakan sholat 5 waktu meskipun kalian sesibuk apapun. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Nurjana akan menjelaskan pelajaran kemuhammadiyahan dengan materi akhlak pelajar Muhammadiyah. Nah, seperti kalian ketahui bahwa masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi ini masih berlangsung lama dan kita tidak pernah tahu ya kapan akan berakhir. Nah, oleh karena itu pandemi ini juga mengajarkan kita agar tetap bersabar dan ikhlas ya terhadap cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, kalian tentunya sebagai pelajar Muhammadiyah harus jaga kesehatan ya. Nah, jadi kalian patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian jaga jarak aman minimal 2 meter dan jauhi kerumunan ya. Sering-sering menggunakan hand sanitizer dan jangan lupa juga kalian tetap belajar secara online di rumah ya. Nah, akan tetapi Bu Nurjana akhir-akhir ini resah karena banyak pelajar ya yang tidak mematuhi protokol kesehatan ya. Contohnya ya masih ada pelajar yang berpergian ya, seperti ke stadion, jalan-jalan ke mall ya, dan mendekati kerumunan ya dan sebagainya. Nah, bukannya belajar akan tetapi kalian justru malah bermain di luar rumah. Nah, hal itu tentunya mencerminkan akhlak yang tercela ya, akhlak yang tidak terpuji. Mestinya kalian harus menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Nurjana akan membahas tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Dalam pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian akhlak dan juga yang kedua mengidentifikasi nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam janji pelajar Muhammadiyah. Nah, sudah siapkah kalian belajar anak-anak? Ya. Jangan lupa siapkan peralatan tulis ya. Kemudian tetap lihat video ini sampai selesai ya. Berpartisipasi aktif ya. Dan jangan lupa kalian membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Mari kita awali pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan kali ini Bu Nurjana akan melakukan penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap kalian yaitu nantinya dalam pembelajaran ini dinilai terkait tentang kedisiplinan dalam mengerjakan tugas ya, dan juga kejujuran dalam mengerjakan tugas. Nah, untuk penilaian keterampilan kalian nantinya Ibu suruh untuk membuat video tentang akhlak pelajar Muhammadiyah ya. Jadi kalian mempraktekkan ya nilai-nilai akhlak yang ada dalam janji pelajar Muhammadiyah dituangkan ke dalam video ya. Minimal video berdurasi 15 menit. Nah, video nanti kalian upload di link yang ada di dalam deskripsi video ini. Kalian bisa lihat contoh-contoh sifat-sifat atau akhlak ya yang terpuji yaitu dalam video ini.
gambar berikut ini. Oke, anak-anak, apa yang kalian pikirkan ketika melihat kedua gambar di atas ini? Ya, gambar yang pertama yaitu menunjukkan akhlak terpuji. Gambar kedua menunjukkan akhlak tercela. Nah, kalian tentunya sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus berakhlak yang mulia, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akhlak. Tahukah kalian apa itu akhlak? Ya, akhlak itu erat kaitannya dengan kata kholiq, ya, atau sang pencipta, ya, atau makhluk itu yang diciptakan. Nah, akhlak secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluqun, yang artinya tabiat, perangai, tingkah laku atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sikap yang tertanam pada jiwa dan daripadanya timbul perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pikiran terlebih dahulu. Contohnya, ketika kalian sedang di jalan melihat ada orang yang kesusahan, maka tubuh kalian akan merespon perbuatan baik ataupun buruk. Apabila respon kalian langsung menolong orang tersebut, maka yang akan muncul adalah akhlak yang terpuji atau akhlak baik. Sedangkan apabila kalian responnya cuek, ya, tidak menolong bahkan tidak memperdulikan, maka hal itu termasuk cermin dari akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Nah, contoh lagi yaitu ketika kalian berjalan kemudian tersandung, maka tubuh kalian akan merespon, ya. Responnya bermacam-macam. Ada yang merespon dengan umpatan, ada juga merespon dengan mengucapkan innalillahi. Nah, hal itu membedakan mana yang berakhlak baik, mana juga yang berakhlak buruk. Nah, apabila kalian meresponnya dengan baik, maka itulah yang dinamakan akhlak yang baik. Tapi apabila kalian meresponnya dengan mengumpat, dengan berkata kasar, maka hal itu adalah termasuk akhlak yang buruk. Nah, apakah kalian sudah paham, anak-anak? Nah, tentunya, ya, kalian sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus memilih akhlak yang baik, ya. Jadi kalian harus memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya kita masuk dalam pentingnya akhlak. Kenapa akhlak sangat penting, ya, dalam Islam? Ya, karena akhlak itu menempati kedudukan yang tinggi setelah akidah, ya. Jadi Nabi Muhammad, ya, diutus di muka bumi ini, yaitu selain membawa risalah Islam yang rahmatan lil alamin, juga beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal itu terlihat ketika Nabi Muhammad SAW membimbing umatnya dari yang jahiliyah menjadi kaum yang berakhlak. Nah, macam-macam akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan akhlak mazmumah atau akhlak tercela yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, tentunya kalian sudah dapat membedakan mana akhlak yang buruk dan mana akhlak yang baik. Ya, tentunya kalian harus memilih akhlak yang baik, ya. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru maupun kepada teman kalian. Nah, kalian, ya, kepada orang tua kalian harus menghormati dan juga mematuhi, ya. Sedangkan kepada orang lain kalian harus menghargai, saling menghargai dan saling tolong-menolong. Nah, prinsip tolong-menolong itu juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, bukan dalam hal kejelekan ya. Misalnya kalian tolong menolong dalam kebaikan, yaitu saling mengingatkan sholat, berbicara yang baik. Sebagai pelajar Muhammadiyah, tentunya kalian harus dapat mempraktekkan ya nilai-nilai yang terkandung dalam janji pelajar Muhammadiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian tentunya harus dapat mempraktekkan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam janji pelajar Muhammadiyah. Nah, isi janji pelajar Muhammadiyah yaitu ada 6. Yang pertama yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam. Artinya kalian sebagai pelajar Muhammadiyah tentunya harus memiliki sifat-sifat yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam dengan cara kalian mematuhi ya perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Contohnya dengan sholat tepat waktu, kemudian dengan membantu orang tua, kemudian dengan tadarus dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Artinya kalian sebagai pelajar Muhammadiyah tentunya harus ya menghormati ya dan mematuhi perintah orang tua dan guru. Ya, kalian juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam sekolah. Ya, kalian bisa juga dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, artinya kalian sebagai pelajar Muhammadiyah harus ya tidak boleh pantang menyerah dalam belajar, tidak boleh berputus asa, harus bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Nah, yang keempat adalah bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Nah, bekerja keras itu erat kaitannya dengan kemandirian dan juga prestasi. Ya. Jika kalian bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kalian pastinya ya apa yang kalian usahakan maka hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Maka kalian jika bersungguh-sungguh maka kalian akan mendapatkan prestasi yang baik ya, baik di sekolah maupun di keluarga maupun di masyarakat. Yang kelima adalah rela berkorban dan menolong sesama. Ya, artinya bahwa kalian sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki sifat rela berkorban ya, dan menolong sesama. Nah, tentunya kalian tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam hal keburukan. Ya. Kemudian yang keenam adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Kalian sebagai generasi penerus, tentunya kalian harus menyadari bahwasannya kalian harus bisa belajar sungguh-sungguh, menuntut ilmu sungguh-sungguh agar nantinya bisa menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Demikian penjelasan dari Bu Nurjana. Apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.